Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami di mata kuliah analisis perancangan perangkat lunak. Tema yang kita ambil yaitu sewa PlayStation. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Kami eh, saya dulu perkenalkan, nama saya Dani Taufik Hidayat dengan NIM 2250081079. Kemudian rekan-rekan kami. Lalu ada saya Rizal Maulana dengan NIM 225008101. Saya Dita Aditya dengan NIM 22500810888. Saya Alif Rahman Akila dengan NIM 22500 81094. Kemudian di sini slide pertama ada requirement, yaitu yang terdiri dari kebutuhan fungsional dan non fungsional. Next, kebutuhan fungsional ini yang pertama mungkin pendaftaran pengguna. Jadi memungkinkan pengguna untuk membuat akun dengan informasi pribadi seperti nama lengkap, alamat email, dan nomor telepon. Kemudian ada ini pencarian PlayStation. Jadi fitur pencarian yang memungkinkan pengguna untuk mencari PlayStation yang tersedia berdasarkan kriteria tertentu seperti model PlayStation, harga sewa, dan tanggal ketersediaan. Kemudian yang ketiga, penyewaan PlayStation. Disediakan pilihan pembayaran yang beragam seperti kartu kredit, transfer bank, atau dompet digital. Kemudian yang keempat, ada pemberitahuan dan pengingat. Jadi sistemnya mengirim pemberitahuan tentang detail penyewaan termasuk tanggal mulai dan akhir penyewaan, lokasi pengambilan drop off, dan total biaya pengguna. Kemudian yang kelima, ada pengelolaan persediaan. Memungkinkan pemilik PlayStation untuk mengelola persediaan mereka, termasuk menambah, menghapus, atau memperbarui informasi PlayStation yang tersedia untuk disewakan. Nah, ini untuk kebutuhan non fungsionalnya. Mungkin yang pertama, aplikasi harus memberikan respon cepat terhadap permintaan pengguna, termasuk pencarian, penyewaan pengguna, termasuk pencarian, penyewaan, dan pembayaran. Kemudian yang kedua, memiliki mekanisme otentitas yang kuat untuk memastikan hanya pengguna yang sah untuk yang memiliki akses ke fitur-fitur tertentu seperti menyewa PlayStation atau mengelola profile. Yang ketiga, memiliki antarmuka pengguna yang ramah pengguna dan mudah dinavigasi untuk meminimalkan waktu belajar pengguna yang baru. Yang keempat, aplikasi ini harus dirancang dengan fleksibilitas untuk menambah fitur baru dan menangani pertumbuhan jumlah pengguna dan volume data. Kemudian di bagian use case akan dijelaskan juga sama saya. Di sini kita ada 3 karakter, yaitu staf kasir, pemilik, sama pelanggan. Dari pemilik ini ngikut ke kasir, bisa melakukan yang kasir lakukan. Jadi si kasirnya ini tuh bisa melakukan login, kemudian login pelanggan, rental, terus pengembalian, pembayaran, dan logout. Kemudian pelanggan juga bisa melakukan login pelanggan, rental, terus pembayaran, dan logout. Kemudian untuk pemilik melakukan cek data customer dan cek pembayaran.
Untuk login staff dan login pelanggan di sini keduanya ada include yang menyambungkan ke daftar. Jadi jika si login staff sama login pelanggannya belum terjadi, maka dia akan ngelakuin si daftar dulu. Tuh, kemudian yang pengembalian juga di sini ada extend. Jadi sebelum pengembalian dia akan ngecek dulu si keterlambatannya. Mungkin untuk skenario nya seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutin sama Rijal. Nah, di sini ada use case skenario. Use case skenario sendiri adalah deskripsi naratif yang menjelaskan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini use case skenario yaitu menjelaskan langkah-langkah dan interaksi antara aktor, yaitu pengguna dan si sistemnya. Lalu yang pertama ada use case name, yaitu ada rental PlayStation. Lalu skenario-nya pemesanan dan penyewaan PlayStation. Lalu ada triggering event. Triggering event-nya yaitu kedatangan pelanggan. Lalu ada brief description. Pengguna dapat memilih dari berbagai pilihan permainan dan konsol yang tersedia dan memesan sesuai kebutuhan mereka. Sistem ini juga memeriksa ketersediaan permainan dan konsol secara real time, memastikan bahwa barang yang diinginkan tersedia untuk disewa. Selain itu, sistem membantu menjadwalkan waktu pengambilan dan pengembalian yang tepat. Lalu ada aktor. Aktor di sini yaitu pelanggan yang memesan game konsol tersebut. Lalu ada relate, related use case. Pelanggan datang ke tempat rental PlayStation. Pelanggan harus melakukan pemesanan permainan dan konsol dan melakukan pengembalian dan pengambilan unit. Lalu ada stakeholder. Stakeholder yaitu ada pemesanan, pengembalian, dan pengambilan. Precondition. Precondition yaitu ada setiap transaksi sewa harus dicatat dengan rinci oleh sistem ini. Setiap catatan transaksi harus mencakup detail permainan yang disewa, seperti judul, platform, dan durasi sewa. Selain itu, sistem harus mencatat biaya sewa, baik per hari maupun total selama periode sewa. Tanggal pengembalian dan pengembalian juga harus dicatat dengan tepat untuk memudahkan proses administrasi. Untuk keperluan akuntansi dan analisis bisnis, sistem harus menyediakan laporan transaksi yang menyeluruh yang mencakup semua data transaksi. Laporan ini harus dapat diakses kapan saja dan dalam berbagai format yang dapat disesuaikan, memungkinkan analisis mendalam terhadap performa bisnis dan tren sewa. Lalu ada post condition. Sistem harus menjaga keamanan data pelanggan dan transaksi dengan menerapkan enkripsi dan perlindungan data yang sesuai. Hanya staf yang otorisasi yang boleh mengakses informasi pelanggan dan transaksi. Lalu ada flow of activities. Di dalam aktor ada yang ke satu, customer mengajukan permintaan untuk menyewa unit PlayStation. Lalu yang kedua, customer membayar sewa untuk unit PlayStation. Yang ketiga, customer membelikan unit
mengembalikan unit PlayStation setelah masa waktu peminjaman berakhir. Di dalam sistem ada yang pertama yaitu sistem memeriksa ketersediaan PlayStation yang diminta oleh customer. Yang kedua, jika PlayStation tersedia, sistem mereservasi unit tersebut untuk pelanggan. Sistem menyimpan bukti transaksi, lalu sistem memeriksa kondisi pengembalian unit. Terus setelah itu ada sistem menghitung denda keterlambatan apabila terlambat mengembalikan PS tersebut. Lalu ada sistem mengonfirmasi penerimaan pengembalian dan mencatatnya. Lalu ada expression kondisi. Yang pertama ada data pelanggan harus lengkap dan sesuai dengan si pelanggan. Lalu yang kedua, ketersediaan unit PlayStation. Yang ketiga, melakukan pengembalian tepat waktu sesuai perjanjian. Yang ini akan dijelaskan oleh Alif. Alif. Kelas diagram. Kelas diagram adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language atau UML yang digunakan untuk memodelkan struktur statis dari sebuah sistem. Diagram ini menggambarkan kelas-kelas yang ada dalam sistem beserta hubungan antar kelas tersebut. Kelas diagram sangat berguna untuk mendeskripsikan objek dan data yang ada dalam sistem, serta bagaimana objek-objek tersebut saling berinteraksi. Lalu di sini ada pelanggan, yang di dalamnya terdapat ID pelanggan, username, dan password. Di mana di dalamnya lagi harus mempunyai login, rental, pengembalian, dan pembayaran. Yang di mana terdapat di data pelanggan, yaitu ID pelanggan, username, notif, dan email. Lalu kemudian staff. Staff berisi ada ID staff, username, dan password. Di dalamnya terdapat login, login pelanggan, rental, pengembalian, dan pembayaran. Lalu kemudian pemilik. Di dalam pemilik terdapat ID staff, username, password. Lalu login, cek data pelanggan, dan cek transaksi. Kemudian rental. Di dalam rental terdapat ID rental, ID PlayStation, ID pelanggan, dan ID staff. Dan kemudian ada waktu rental pengembalian, lalu create rental dan return rental. Kemudian terdapat PlayStation yang di dalamnya ada ID PlayStation, jenis PlayStation, dan jumlah yang tersedia. Lalu kemudian ada data pembayaran, di mana di dalamnya ada ID pembayaran, ID rental, jumlah, tanggal pembayaran, dan jenis pembayaran. Lalu selanjutnya yang terakhir terdapat pembayaran, yang berisi ID pembayaran, ID rental, jumlah, tanggal pembayaran, dan jenis pembayaran. Lalu yang kemudian activity diagram. Activity diagram adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language atau UML yang digunakan untuk memodelkan alur kerja atau proses bisnis dalam sebuah sistem. Diagram ini menggambarkan berbagai aktivitas yang terjadi dalam suatu proses, serta urutan dan aliran dari aktivitas tersebut. Activity diagram sangat berguna untuk memvisualisasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah tugas atau mencapai tujuan tertentu. Di sini terdapat staf. Staf melakukan login, lalu mencoba memvalidasi login. Lalu habis memvalidasi login sebagai admin, dia akan menuju ke Login. menu admin jika berhasil. Kalau gagal, dia akan kembali ke daftar, lalu ke login. Lalu habis itu kembali lagi ke validasi login, lalu menjadi sebagai admin ke menu admin. Lalu habis itu menuju ke login sebagai staff jika berhasil, yang mana itu akan menuju ke rental, habis rental lalu menuju ke login customer. Lalu habis di login customer akan melakukan cek data konsumen, di mana jika cek data konsumen gagal,
itu akan kembali ke daftar. Lalu jikalau berhasil, itu akan ke pilihan di mana kita akan memilih PlayStation. Habis pilih PlayStation, kita akan mengecek ketersediaan PlayStation tersebut. Jikalau tidak tersedia, itu akan mengecek kembali apakah ada PlayStation atau tidak. Jika tersedia, kita akan memilih waktu untuk meminjamnya dan penjumlahan harga. Lalu habis itu kita akan ke transaksi jikalau berhasil. Lalu untuk pengembalian kita akan menuju ke cek keterlambatan apakah terlambat atau tidak. Jikalau terlambat kita akan membayar denda dan akan menuju kembali ke pengembalian. Jikalau tidak terlambat, selesai. Lalu untuk selanjutnya, ini aktivitas diagram untuk pelanggan. Dari pelanggan itu akan melakukan login. Untuk sistemnya menjadi cek untuk data pelanggan. Jika tidak ditemukan, akan kembali ke daftar. Jikalau berhasil ditemukan, itu akan memilih PlayStation. Lalu memilih kecek tersediaan atau tidak. Jikalau tidak tersedia, akan memilih lagi, lalu dicek kembali untuk memilih durasi peminjaman PlayStation tersebut. Jikalau sudah, kita akan memilih penjumlahan harga dan melakukan transaksi. Lalu kemudian akan dilanjutkan oleh Dandi Taufik Hidayat. Untuk sequence di sini ada sequence diagram bagian step. Jadi di sini stepnya melakukan email dan password di bagian login, kemudian email dan passwordnya dimasukin ke cek login. Terus di cek login ada validasi login. Jika email atau passwordnya salah, kemudian ngecek kembali. Terus kalau nggak benar, dia langsung menampilkan si menunya. Kemudian menampilkan menu ke si stepnya. Nah, kemudian ini step yang tadi, terusan yang tadi, stepnya menampilkan menu, udah tampil menu. Kemudian di sini tuh ada login lagi buat pelanggan. Masukin si nama dan nomor telepon si pelanggannya. Sini masuk ke cek data pelanggan. Jika belum terdapat, dia login kembali. Setelah login kembali, jika ada datanya, dia langsung menampilkan menu. Setelah itu si menu rental tampil ke stepnya. Kemudian lanjutannya si step dapat menampilkan si menu rental yang dari login pelanggan. Kemudian dari menu rental ini memilih PlayStation. Kemudian jika tidak tersedia kembali lagi. Kemudian kalau tersedia berarti langsung lanjut ke set durasi rental, transaksi, dan melakukan pembayaran. Kemudian yang lanjutan lagi, ini untuk menu pengembaliannya. Dari pengembalian, kemudian melakukan pengecekan, jika terlambat bayar denda, kemudian melakukan pembayaran denda, kembali lagi. Dari menu rental, pengembalian, cek keterlambatan, jika sudah dia melakukan pengembalian selesai dan kembali ke menu rental. Nah, untuk ini sequence diagram pemilik. Di sini tuh pemilik memasukkan email dan password seperti step gitu ya. Kemudian si email dan passwordnya masuk ke cek login, terdapat validasi lagi. Jika email atau passwordnya salah, dia kembali untuk melakukan pengisian. Terus kemudian kalau benar, melakukan menampilkan menu adminnya. Terus menu admin tampil ke si pemilik. Ini untuk pesan kesalahan ketika inputan email salah gitu ya. Next. Nah, ini lanjutan si pemiliknya. Di sini tuh di menu admin terdapat dua menu.
cek data cek data pelanggan sama transaksi. Untuk yang data pelanggan di sini pemilik menampilkan menu renta, kemudian memilih data pelanggan. Setelah itu data pelanggan muncul dan tampil ke si pemilik. Kemudian ini yang menu transaksinya, si si pemilik menampilkan menu admin, terus memilih cek transaksi, kemudian sistem menampilkan transaksi dan transaksi tampil ke si pemilik. Kemudian ini buat sequence diagram pelanggan. Jadi dari pelanggan ini dia masukkan si nama dan nomor telepon ke login. Terus nama dan telepon masuk ke cek login. Di sini ada validasi lagi seperti biasa. Jika tidak terdaftar, login kembali. Kemudian kalau terdaftar dia menampilkan si menunya, terus menu utama tampil ke si pelanggan. Next. Nah, pas di menu ini pelanggan menampilkan menu, kemudian memulai perentalan, masuk ke menu renta, terus menu renta tampil ke si pelanggan. Next. Kemudian ini di menu rentanya, pelanggan menampilkan menu renta, kemudian memilih si PlayStation-nya, terus kemudian jika si si PlayStation-nya tidak ada, berarti dia kembali lagi. Kalau ada berarti ngeset durasi renta, transaksi, dan melakukan pembayaran. Ini tuh sama kayak yang staff, cuman pelanggan sama staff itu loginnya beda gitu, makanya di sequence diagramnya buatnya 2 gitu. Mungkin next state diagram. Selanjutnya ah, akan dilanjutkan oleh Saudara Dito. State diagram. State diagram adalah representasi grafis dari berbagai keadaan yang dapat memiliki oleh suatu sistem dan transisi antara keadaan-keadaan tersebut. State diagram sering digunakan dalam desain perangkat lunak dan sistem untuk menggambarkan perilaku dinamis sistem. Kemudian di sini ada state diagram pemilik. Yang pertama, pemilik melakukan login. Setelah memvalidasi login, username dan password, jika benar, maka akan lanjut, dan jika salah, maka kembali ke menu tampilan login. Jika benar, maka lanjut ke login, cek data pelanggan, dan lihat data pelanggan. Kemudian yang di sebelah kanannya ada login, validasi username dan password. Jika benar akan jika benar maka akan ke menu, dan jika salah akan kembali lagi ke tampilan login. Jika benar, melakukan cek pembayaran dan lihat data pembayaran. Kemudian stop diagram, login, validasi username dan password. Jika benar, maka akan ke menu tampilan, dan jika salah, maka akan ke login. Jika benar, maka akan ke login, ke menu login pelanggan, menu pelanggan, rental. Di rental terdapat ada 2 pilihan, pilihan PlayStation dan set durasi. Untuk yang sebelah kanannya memiliki login, validasi username dan password. Jika benar, maka akan ke menu, dan jika salah akan mengulang kembali ke login. Jika benar, maka akan ke login pelanggan, menu pelanggan, pengembalian. Kemudian pengecekan keterlambatan. Jika tidak ada, maka selesai, dan jika ada keterlambatan, maka akan membayar denda. Stat diagram pelanggan. Di sini login, validasi username dan password. Jika benar, maka akan ke menu, dan jika salah, maka akan ke login. Jika benar, maka akan ke menu rental. Rental terdapat beberapa pilihan, pilihan PlayStation, kemudian selesai ada durasi.
set durasi, dan hapus. Untuk yang sebelah kanannya, validasi username, password. Jika benar, maka akan ke menu, dan jika salah, maka akan ke login. Jika benar, akan melakukan transaksi dan melakukan cek transaksi selesai atau bayar transaksi. Selanjutnya akan dilanjuti oleh Saudara Rizal. Deployment diagram. Deployment diagram adalah jenis diagram UML yang menggambarkan bagaimana komponen perangkat lunak dikarenakan dalam node fisik seperti server atau perangkat keras lainnya. Diagram ini menunjukkan arsitektur fisik dari sistem termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan hubungan di antara mereka. Ada browser atau web. Nah, di sini yaitu diisi oleh staf dan pemilik saja. Lalu yang kedua ada mobile app. Mobile app ini digunakan hanya untuk si pengguna agar bisa memesan sewa. Nah, Lalu itu ada tuh. yang ketiga ada server. Di sini diisi oleh aplikasi server sendiri. Lalu ada yang keempat ada database server. Di dalam sini ada database yang mengatur data. Lalu ada payment gateway di sini yaitu melakukan pembayaran sewa tersebut. Akan dilanjuti oleh Saudara Dito. Di sini desain interface. Di sini adalah bagian login. Di bagian login terdapat user ID dan password. Next. Kemudian create account. Di sini terdiri dari user dan password. Di sini adalah bagian dari rentalnya sendiri. Yang pertama ada rental, cek rental, dan exit. Kemudian menu rental. Menu rental di sini ada pilihan PlayStation, pengembalian. Di menu rentalnya sendiri terdapat pilihan unit PS dan settingan durasi. Kemudian menu pengembalian. Di sini terdapat durasi yang dibayar dan durasi tersisa. ERD. Di sini RD adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas-entitas. Jam 11 kok. Jadi dua dulu. RD. RD adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas-entitas dalam sebuah sistem basis data. ERD di sini adalah staff ID. Di dalam staff ID ada username dan password. Kemudian pelanggan ID di dalamnya terdapat username, password, nama, email, nomor telepon, dan email. Kemudian rental ID di dalamnya ada PlayStation ID, pelanggan ID, staff ID, tanggal rental, dan tanggal kembalian. Kemudian ada PlayStation ID, di dalamnya ada model, ketersediaan. Kemudian pembayaran ID di dalamnya terdapat rental ID, jumlah tanggal pembayaran, metode pembayaran. Mungkin itu presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum Guys kan? udah Yes. 30 menit belum? Tuh. Hey. Nah, ini Iya masuk sih, masuk hanya YouTube dah. Yes. ngeles